kasih bagi pemirsa yang masih bersama kami dalam program talk show hari ini, dan kami lanjutkan sesuai dengan tema kita masih peringatan Hari Juang Kartika tahun 2018 Kodam Iskandar Muda, dan juga masih bersama Bapak Kapemdam Kolonel Infantri Usik Samuwa Parana. Nah, tadi sudah kita bicarakan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam memperingati Hari Juang Kartika ini, dan juga tadi sedikit sejarahnya. Ternyata setiap momen itu ada sejarahnya, sehingga pada saat ini ya, dan masih diperingati hari-hari tertentu dalam memperingati sejarah-sejarah yang pernah terjadi di Indonesia nih Pak. Salah satunya seperti Hari Juang Kartika dengan peristiwa di Ambarawa. Kalau kita mengingat ke sejarah, kalau kita kembali membuka sejarah ini Pak ya. Nah, tadi banyak kegiatan yang dilakukan dalam memperingati Hari Juang Kartika ini dilakukan oleh Kodam Iskandar Muda. Salah satunya adalah pengobatan gratis. Nah, mengapa ini memilih pengobatan gratis ini Pak? Ya, baik. Dalam rangka kegiatan Hari Juang Kartika ini, selain daripada kegiatan yang sifatnya membangun atau memperbaiki rumah, memang ada kegiatan lain. Salah satu diantaranya yaitu kegiatan pengobatan. Ya, pengobatan ini dilakukan oleh tenaga medis, yaitu dari kesehatan Kodam, ya, dimana itu pusatnya kan di Rumah Sakit Kesdam situ kan. Tenaga medisnya juga banyak, peralatannya juga cukup. Selain itu juga kerjasama dengan rumah sakit yang lain, misalkan rumah sakit di Malahayati. Pengobatan ini tentunya dilakukan memang karena masyarakat memerlukan kebutuhan kesehatan yang baik, di mana tentunya dalam kehidupan ini ada yang sakit kan, banyak yang sakit kurang sehat lah. Diantaranya yang menyolok sekali itu yang banyak derita oleh orang-orang tua, biasanya di kampung-kampung atau apa itu katarak itu ya sakit mata ya, yang mungkin dari waktu ke waktu kalau dia obati semakin dia parah. Benar. Kalaupun diobati pun, kalau saya mendengar itu bisa juga udah beberapa lama dia bisa kembali lagi. Sehingga ini memang dalam beberapa waktu perlu adanya pengobatan ya. Pengobatan masyarakat ya, karena di masyarakat juga kalau yang jauh kemudian juga terkadang dia tidak mendapat suatu penyuluhan atau penyampaian, dia tidak tahu. Benar. Dia lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan di masyarakat itu, sudah mungkin mencari nafkah, mengurus keluarga, kegiatan sosial yang lain. Dengan diobati semacam itu kan tentunya kan senang, jadi sembuh. Apalagi arahkan nanti jam segini di mana tempatnya, kemudian kapan lagi nanti harus kontrol. Kemudian kalau memang dia tidak bisa atau kesulitan dalam bertransportasi atau menuju itu, mungkin bisa dibantu, diarahkan, dibawa ke sana. Jadi itu pengobatan. Selain katara, tentunya ada pengobatan yang lain juga yang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum itu mungkin ada di sakit-sakit yang lain lah. Sakit yang lain itu kan banyak ya, ada yang mulai dari kaki sampai perut sampai kepala, kan ada yang sakit. Itu semua dilayani oleh tenaga dituntaskan tadi seperti operasi katara, mungkin bagaimana penanganan berikutnya, itu semua dituntaskan ini Pak ya, sampai benar-benar sampai benar-benar sembuh lah, sembuh ya, boleh kembali. Ya. Artinya ketika memang masyarakat untuk melakukan operasi ini mungkin terkendala di masalah dana, dengan kegiatan seperti ini mungkin sangat membantu untuk para penderita katarak, dan juga masih ada pengobatan-pengobatan yang lainnya juga. Baik, nah ziarah juga sempat dilakukan saat sebelum melaksanakan upacara ini Pak ya. Nah ini ziarahnya kemana ini Pak? Baik, untuk ziarah rombongan yang dilaksanakan itu di Taman Makam Pahlawan, di Peniti. Dengan memperingati itu tentunya harapan kita juga mendoakan juga ya, mendoakan pada para pahlawan atau para syuhada itu kan sangat mulia. Selain itu mengingatkan bahwa menghormati bangsa yang besar, tentunya kan menghormati jasa-jasa para pahlawan. Walaupun
kegiatan yang lain ya selain ziarah juga yang saya sampaikan tadi bakti sosial, masih ada yang lain juga sebetulnya. Kegiatan itu diantaranya donor darah. Donor darah. Ya, Baik, ada ini donor juga darah. sangat bermanfaat sekali Iya, nih, Pak. iya, donor darah itu karena itu kalau saya lihat, saya perhatikan ya, kalau ada rumah sakit itu terkadang kepada instansi kita minta sumbangan darah dia. Baik. Maka kadang dengan secara ada kegiatan-kegiatan dengan donor darah itu akan sangat membantu. Baik. Karena rumah sakit yaitu banyak kekurangan itu sehingga Dan ini yang bisa mendonorkan darah juga para TNI AD sendiri. TNI semua, banyak yang donor darah di situ langsung di lapangan ditangani oleh tenaga medis kerjasama biasanya dengan dari pihak pemerintah ya. Dan prosedurnya di situ kan ketat juga donor darah itu, dia harus diperiksa kesehatannya. Artinya tidak semua orang juga bisa mendonorkan darah ya, ini, Pak, ya. Jadi nanti steril apabila digunakan. Mereka juga mempunyai perlengkapan yang memadai dengan kendaraan bisnya kan ada itu dari PMI itu dikumpulkan di situ. Nanti orang-orang itu sangat memerlukan dan sangat terbantu. Iya. Mereka yang apalagi sakitnya sudah parah dan sebagainya perlu ada transfusi darah. Itu sangat terima kasih tentunya dengan kegiatan ini. Baik, Ya. artinya dengan kegiatan ini juga begitu banyak darah yang sudah disumbangkan kepada PMI dan nanti bisa disalurkan kepada pasien ataupun masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini juga kita bisa menjumlahkan berapa jumlah TNI nih, Pak, ya. Mungkin rata-rata TNI yang mungkin memenuhi persyaratan ini pasti mendonorkan. Iya, ya memang donor darah itu ya sampai ratusan orang yang ikut, mungkin sampai Karena juga ribuan. sampai ratusan kantong darah yang ada pada saat hari itu. Ya sampai ribuan yang donor itu di Kodim-Kodim, kemudian di lapangan Belang Padang. Nah, tapi dari situ dari ratusan atau berapa itu paling 50% yang biasanya bisa digunakan itu. Baik. Ya. Kemudian juga termasuk Persit di situ juga ikut kegiatan di situ ya. Yang mereka kan terkadang sudah ada yang menjadi anggota pendonor aktif itu ada setiap 3 bulan dia mendonor. Yang pemula-pemula yang jarang, yang ini itu. Selain Artinya itu juga ya, berkelanjutan ya, Bapak, tidak berkelanjutan. hanya di peringatan Hari Juang Kartika ini, dan juga mungkin ada yang 3 bulan sekali. Ini untuk menjaga kesehatan mereka juga ini. Betul, untuk menjaga kesehatan supaya lebih sehat kembali lah gitu kan, daripada kurang sehat, sakit atau apa, itu bagus sekali kegiatan itu. Baik, artinya begitu banyak kegiatan yang sangat bermanfaat dan juga sangat membantu masyarakat ya, dengan tema tadi bahwa TNI AD mengabdi dan juga membangun bersama rakyat. Artinya kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat pun banyak dilakukan dalam memperingati Hari Juang Kartika yang sudah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember lalu. Baik, Pak Kapenda, kita akan break sejenak dan kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini.